Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak solihah. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan ibu. Dan hari ini adalah jadwalnya pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang akan kita pelajari adalah mengenai novel. Apa sih novel dan apa sih perbedaannya dengan karya sastra lainnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Dan sebelum itu silakan persiapkan buku-buku dan juga alat tulisnya untuk memudahkan proses belajar mengajar ini. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian dari novel itu sendiri. Ya, apa itu novel? Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Ya juga sudah jelas ya. Dan novel itu karya sastra bentuknya prosa berarti karangan yang dia itu panjang. Panjang bukan berarti dia itu bentuknya adalah esai, beda ya. Novel ini sifatnya lebih ke menceritakan sesuatu yang fiktif. Boleh nggak bu? Boleh nggak bu berdasarkan kisah nyata? Ya boleh banget mbak, banyak bahkan novel-novel yang memang itu didasarkan pada kisah nyata. Tapi terkadang dalam novel itu sendiri banyak dibumbui dengan cerita-cerita yang apa sih, dibumbui dengan kata-kata fiktif. Kenapa ya, karena memang kalau ceritanya alurnya datar saja biasanya kurang menarik ya, seperti itu ya. Bu, tapi kan pernah baca nih Bu novel yang dia itu berdasarkan kisah nyata tapi ceritanya itu tidak membosankan. Oh, masya Allah, memang banyak yang memang ada eh apa sih karya sastra seperti itu, tapi novel ini biasanya adalah kecenderungan novel itu dibuat berdasarkan imajinasi dari si penulis novelnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ditulis dengan berdasarkan kisah nyata, namun kecenderungan ya mayoritas novel itu adalah karya sastra yang berdasarkan imajinasi. Ya, oke, kita bahas lebih lanjut dari novel. Nah, novel itu pada umumnya terdiri dari sekurang-kurangnya 100 halaman. Beda dengan cerpen yang hanya mungkin beberapa lembar ataupun terdiri dari kurang dari 10.000 kata ya, Mbak ya. Namun kalau novel ini sekurang-kurangnya jumlah katanya harus lebih dari 35.000 kata. Nah, kemudian novel ditulis dengan menggunakan narasi dan deskripsi. Kenapa harus ada narasi? Kenapa harus ada deskripsi? Nah, deskripsi ya berarti harus ada penggambaran dari karakter tokohnya, penggambaran tempatnya ataupun latarnya, bagaimana keadaan si keadaan tempatnya atau keadaan si tokohnya digambarkan dengan deskripsi. Dan menggunakan narasi yaitu menggunakan cerita. Jadi bukan narasinya bisa dengan kata-kata yang panjang ataupun dengan dialog tuh ya, seperti itu ya mbak ya. Kemudian alur cerita dalam novel ini harus biasanya kompleks, dan dia itu masalahnya itu tidak seperti cerpen yang ada satu masalah kemudian selesai dan habis jalan ceritanya udah selesai gitu ya. Tapi kalau dalam novel ini biasanya ada satu masalah selesai, kemudian muncul masalah yang lebih panjang lagi dan kemudian selesai, dan ada masalah lagi kemudian selesai. Contohnya seperti itu. Ada juga dalam satu novel itu dia satu masalah tidak selesai sampai di bab akhir. Ada mbak seperti itu? Ada. Jadi novel ini sangat variatif ya mbak ya, tidak seperti cerpen yang hanya ada satu masalah kemudian selesai, selesai. Tapi kalau novel ini biasanya membuat pembacanya itu naik turun emosinya mbak, bener ya. Bisa apa sih, bisa kita tuh bisa sambil menggambar bukan berangan-angan ya, jadi lebih membayangkan oh ternyata tuh begini gitu ya Allah, perasaan jadi kita itu ikut terbawa seperti itu dalam novel ini. Oke, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah
Umumnya setiap orang itu membutuhkan waktu setidaknya 120 menit. 120 menit yaitu 2 jam untuk membaca habis sebuah novel. Ini kalau memang membacanya tidak henti-hentinya, ya tidak apa sih, membacanya khusyuk gitu loh Mbak, dan novelnya itu tidak begitu tebal. Tapi kalau novelnya begitu tebal, maka biasanya waktu 120 menit itu tidak cukup. Tapi ini sekurang-kurangnya ya, kalau novelnya tipis dan membacanya itu tidak henti, maka 120 menit insya Allah cukup. Dan ciri-ciri berikutnya adalah cerita pada sebuah novel ini bisa sangat panjang, namun terdapat banyak kalimat yang diulang-ulang. Iya benar. Jadi karena apa? Kenapa itu banyak kalimat yang diulang-ulang? Karena ya masalahnya pada si tokohnya itu ya itu aja gitu. Jadi pergulatan batin yang biasanya diulang-ulang seperti itu. Eh baik, kita bahas yang berikutnya. Ya, struktur novel adalah yang pertama adalah abstrak. Nah, apa ini abstrak? Abstrak itu biasanya berisi ringkasan isi dari jalan isi dari ini ya, dari keseluruhan isi novel ya. Dan abstrak ini sifatnya opsional, sama seperti koda. Abstrak itu bisa ada dan bisa tidak ada. Jadi terserah si penulisnya. Uh, dan perlu diingat biasanya setiap novel sih setiap novel, banyak novel sih tidak ada abstrak, tapi kalau dia menggunakan abstrak biasanya itu lebih apa ya Mbak ya, lebih membangkitkan rasa penasaran dari si penulis si pembaca, mohon maaf. Jadi kalau ada abstrak tuh biasanya akan udah ada ringkasan sedikit ya Mbak ya, jadi membuat pembaca tuh makin merasa penasaran, oh ini jalan ceritanya seperti apa sih gitu. Oke, kalau sudah ada abstrak berarti bagian selanjutnya adalah orientasi. Nah, orientasi itu adalah pengenalan ataupun pembukaan dan berisi tentang apa saja ya, pengenalan tempat, pengenalan keadaan, dan yang paling utama adalah pengenalan dari tokohnya. Tokoh-tokoh yang ada dalam jalan cerita novel ini, dan yang paling utama adalah pengenalan tokoh utamanya ya. Berikutnya setelah orientasi muncul komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi berarti muncul rintik-rintik masalah gitu loh Mbak. Muncul rintik-rintik masalah, rintik-rintik sibuk. Iya, muncul titik-titik masalah pada komplikasi ini. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah bagian yang apa sih? Evaluasi itu bagian yang setelah ada masalah, kemudian masalah ini belum selesai tapi si ini si tokoh utama sudah mulai mereda, dan kemudian di bagian resolusi nanti masalah itu terpecahkan ataupun terselesaikan. Dan ada bagian koda, yaitu bagian berisi pelajaran yang bisa diambil, bisa juga berisi pesan moral. Oke, abstrak dan koda itu ingat sifatnya adalah opsional ya. Kita lanjutkan. Jenis-jenis novel. Nah, jenis-jenis novel kita bahas dari jenisnya yang berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwanya. Maka ada novel fiksi dan novel non fiksi. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan ya, mayoritas biasanya novel itu dengan apa? Berdasarkan imajinasi penulis. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya novel itu diambil dari pengalaman si penulisnya. Namun biasanya novel yang yang laris-laris itu biasanya novel fiksi ya. Tapi ada juga novel non fiksi yang bestseller seperti novel Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, itu merupakan novel-novel non fiksi yang berdasarkan pengalaman si penulisnya itu sendiri. Walaupun ataupun meskipun mungkin mereka menambahkan sedikit sedikit jalan cerita yang mungkin bumbu-bumbu agar cerita itu lebih menarik, tapi tidak secara keseluruhan. Jadi mereka memang menceritakan pengalaman mereka seperti itu. Oke, yang selanjutnya jenis novel berdasarkan genre ataupun jenis yang genrenya itu berarti apa sih Mbak ya?
bukan alur ya, genre itu lebih ya ke jenis sih, jenis genre itu ya oke kita bilang aja deh jenis deh kalau susah deh. Nah genre itu ada genre romantis, genre horor, genre komedi, genre inspiratif. Jadi banyak ya jenis novel ini berdasarkan genre ya. Kalau romantis berarti berdasarkan apa, menceritakan tentang cinta-cinta. Ada juga novel horor yang berarti ya ceritanya itu cerita yang menyeramkan. Ada juga novel komedi yang menceritakan kisah yang lucu-lucu. Ada novel inspiratif ataupun novel yang isinya motivasi ya kalau inspiratif itu ya Mbak ya. Dan yang selanjutnya kita bahas tentang jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Nah, ada novel teen lead yang dia itu pasar ataupun bangsanya iya, pasarnya adalah remaja. Jadi novel teen lead ini berisi tentang remaja. Ada juga novel song lead yang diambil dari sebuah lagu. Ada novel chick lead yang dia itu khusus untuk perempuan, mengenai perempuan muda. Dan ada novel dewasa yang dia itu berisi mengenai cerita orang dewasa. Pernahkah kalian membeli novel teen lead? Uh, ini pertanyaan ibu. Kalau ada, silakan disimpan, tidak usah dibuka, karena kita tidak akan membahas itu lebih dalam. Kita hanya membahas jenis-jenisnya saja ya. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur intrinsik dari novel ataupun unsur-unsur pendukung yang ada dalam novel itu sendiri. Biasanya kalau hal ini nih tidak jauh berbeda dengan cerpen ya Mbak ya, ataupun yang kaitannya dengan sastra. Nah, unsur intrinsik yang pertama yang harus ada adalah tema-tema ya. Dalam menulis cerita apapun yang paling penting itu memang harus ada temanya agar kita tahu tema apa sih, agar kita tahu tuh kita mau nulis tentang apa sih Mbak, dan topiknya itu tentang apa. Topik ya, tema di sini ya, temanya itu boleh temanya boleh cinta-cintaan enggak Bu, ataupun boleh temanya persahabatan. Nah, intinya tema itu adalah gagasan bagaimana nanti kita itu mau gambaran sedikit bagaimana kita nanti akan mengembangkan ceritanya itu berdasarkan tema gitu loh Mbak. Jadi tema itu harus jelas ya. Kalau temanya sudah ada maka nanti lebih mudah untuk mengembangkannya. Oke, yang kedua adalah penokohan. Penokohan itu bukan tokoh ya, penokohan lebih ke karakter dari tokohnya yang biasanya bisa digambarkan dengan dengan kata-kata langsung dari si penulis ataupun dengan percakapan antar tokoh. Itu penokohan itu bisa diambil dari hal seperti itu. Nah, berikutnya ada alur. Alur itu adalah jalan cerita dari novel itu sendiri. Apakah alurnya itu maju yang dia itu lurus saja dari kecil sampai besar, ataupun alur mundur yang dia itu mulai dari besar kemudian kembali ke masa lampau gitu ya, dari kecil ya. Kemudian ada juga alur flashback yang dia itu ya dia itu menceritakannya bolak-balik dari dia udah besar, kemudian dia menceritakan dia kembali kecil menceritakan masa kecilnya, kemudian dia kembali lagi ke masa besarnya, kemudian dia kembali lagi ke masa lalu. Itu alur itu seperti itu, alur flashback ya. Oke, yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti apa gaya bahasanya? Apakah menggunakan kata-kata yang romantis ataupun puitis, ataupun kata-kata yang dia itu gaya bahasanya lucu. Itu digambarkan dari isi dalam novel itu ya. Yang selanjutnya adalah latar ataupun setting. Nah, latar ini kaitannya dengan apa saja tadi, dengan tempat, dengan suasana ya, dengan waktu juga. Itu latar itu digambarkan. Latar itu untuk menggambarkan itu, bukan digambarkan ya, untuk menggambarkan hal itu. Oke, yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang berarti gaya penulisannya itu menggunakan apa? Menggunakan aku atau dengan nama. Kalau menggunakan aku maka itu adalah sudut pandang orang pertama ya, ataupun saya itu sudut pandang orang pertama. Tetapi ketika kalian membaca novel yang dia itu novel itu adalah
tokohnya itu pakai nama-nama ya, dan ceritanya tidak menggunakan saya ya, maka itu sudah bisa dipastikan itu sudut pandang orang ketiga. Oke, yang selanjutnya adalah amanat. Amanat berisi apa Mbak? Amanat itu ya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh selanjutnya si adalah unsur ekstrinsik novel ataupun unsur-unsur pendukung yang berada di luar isi novel ya. Yang pertama adalah sejarah ataupun biografi pengarang. Dan yang kedua, situasi dan kondisi ataupun lingkungan yang ada dalam novel. Yang ketiga adalah nilai-nilai dalam cerita. Nah, nilai-nilai dalam cerita ini banyak ya. Ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai agama, bisa diambil dalam unsur ekstrinsik novel. Untuk bagian unsur ekstrinsik insya Allah tidak begitu ibu bahas, yang penting paham itu ya novel itu apa dan ciri-cirinya itu bagaimana ya. Oke, nah berikut ini adalah beberapa contoh novel yang cukup terkenal, yaitu ada 5 cm, ada Laskar Pelangi, ada Negeri Lima Menara ya. Oke, baik demikian materi tentang novel ya. Nah, demikian materi kita hari ini tentang novel. Semoga dapat dipahami. Ibu ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ibu ucapkan jazakumullah khair sudah menyaksikan dengan baik video pembelajaran ini, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, ibu ucapkan jazakallahu